Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 ya. Baik kelas 10 mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4. Oke. Selamat pagi. Perkenalkan dengan saya Pak Kresna Rahma Aji. Jadi anak-anak bisa panggil saya Pak Kresna boleh. Kalau di mata pelajaran lain Pak Kresna dipanggil Mister Kresna ya. Karena sebetulnya Pak Kresna itu guru 2 mata pelajaran. Yang pertama aslinya Pak Kresna adalah bahasa Inggris, yang kedua adalah fisika. Jadi kalau boleh Pak Kresna bilang, baik yang bahasa Inggris maupun fisika itu saling terkait. Karena gini, misal pembelajaran kita di dalam kelas ya, Pak Kresna bisa bertemu dengan anak-anak, bisa berbicara dalam kelas. Sebetulnya Pak Kresna banyak menunjukkan video tentang eksperimen, video tentang percobaan, dan mayoritas anak-anak video-video percobaan tersebut, eksperimen-eksperimen yang sering dilakukan, itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau Anda belajar fisika dengan bahasa Inggris atau Anda belajar ilmu pasti dengan bahasa Inggris, ya, itu saling membantu. Apalagi kalau Anda sekolah di sekolah-sekolah kejuruan. Contoh sederhana, kalau itu anak mesin, petunjuk menggunakan mesin secara internasional pasti menggunakan bahasa Inggris. Kalau Anda di jurusan listrik, ya kan, buku panduan Anda itu bukunya semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi semua ilmu ya itu saling terkait satu sama lain, tidak ada yang terpisah sebetulnya. Termasuk ilmu bahasa. Ya, bahasa dipakai di fisika juga. Nah, untuk pelajaran fisika, Pak Kresna akan sampaikan seperti ini anak-anak. Jadi, mungkin ketika Anda kelas 7, 8, 9 ya, di SMP ya, Anda mengenal pelajaran fisika dengan pelajaran IPA. Jadi, fisika ini adalah pelajaran yang membahas atau fokusnya adalah benda-benda mati, bukan benda-benda yang hidup. Jadi, IPA kan ada 2, ada biologi, ada fisika. Nanti ada juga cabang yang lain, yaitu kimia. Ada cabang lain lagi, mungkin jadi biokimia. Jadi semuanya terkait sebetulnya. Nah, untuk fisikanya anak-anak mesin, di semester-semester pertama, lebih cenderung ke pengukuran-pengukuran. Ya. Anda mencoba memahami besaran, Anda mencoba memahami konversi-konversi dulu sebelum yang lain. Kenapa besaran dan pengukuran ini kok penting? Apalagi kalau Anda anak mesin ya, anak listrik pun dan bangunan pasti juga sama. Misal Anda disuruh buat baut, Anda disuruh buat mur. Tidak bisa Anda langsung kikir seperti itu. Anda pasti harus ukur. Dan setiap pengukuran itu menuntut ketelitian. Supaya dapat ketelitian yang baik, pasti Anda harus menggunakan alat yang sesuai. Contoh, Anda diminta untuk membuat baut panjang 3 cm. Ya pasti alat yang dipakai penggaris yang pendek, ya kan? Tidak mungkin meteran yang panjang, kedawan. Tidak mungkin Anda misalkan diminta untuk mengukur 3 cm, kok yang dipakai mikrometer skrup. Jadi dalam teknik yang pertama adalah setiap alat pasti punya fungsinya. Setiap besaran pasti ada yang ada yang sesuai. Maksud paksa kalau misalkan Anda membuat baut ya 3 cm ya diukurnya pakai penggaris saja. Kalau misalnya Anda disuruh mencari atau disuruh membuat yang diameternya 0,1, berarti Anda baru pakai mikrometer skrup atau pakai jangka sorong. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Pak Kresna akan sampaikan dulu style atau gaya Pak Kresna ketika melakukan pembelajaran online. Meskipun mungkin banyak Bapak Ibu guru yang menggunakan Microsoft Teams, oke, tidak masalah. Cuman kalau Pak Kresna berpikir, ada beberapa di antara anak-anak yang mungkin sinyalnya terganggu, atau mungkin kuota habis, dan yang lain. Jadi Pak Kresna merasa yang paling enak itu asinkron, alias Pak Kresna buat video seperti ini, Anda silakan pelajari. Anda bisa pelajari itu pagi ini atau nanti malam, yang jelas minggu itu harus Anda pelajari dan tugasnya harus dikumpulkan. Nah, kalau ada yang bilang, Pak, kelas online itu selalu dengan tugas,
Ya memang kelas online memang ada tugasnya. Karena apa? Kelas online itu kan tujuannya yang Anda pelajari itu selalu terkoneksi. Contoh, ini pribadinya Pak Kresna. Meskipun Pak Kresna orang bahasa, tapi kalau Pak Kresna disuruh dadani kompor, gas yang rusak bisa. Dadani mesin cuci yang rusak ya bisa. Masang listrik ya bisa. Motornya Pak Kresna rusak ya ditandani sendiri. Caranya gimana? Anda punya YouTube, Anda bisa lihat, oh ternyata caranya seperti ini. Artinya dengan pembelajaran online, dengan Anda punya koneksi dengan informasi yang ada di dunia ini, ya, Anda bisa memecahkan masalah kapanpun Anda menghadapinya. Kalau secara religi atau secara agamis, misalkan contoh, Anda perjalanan jauh, seharusnya idealnya Anda sholatnya di kodok atau di jamak, atau intinya kan disatukan. Kalau mungkin ada yang tidak paham bahasa Arab, intinya sholat itu nanti disatukan, dua-dua boleh di awal, atau mungkin dikompleti, misalkan isya dengan maghrib dengan isya 3 dan 4, nanti bisa seperti itu. Misal Anda ragu, Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda bisa browsing di YouTube, Anda bisa cari di YouTube panduan sholat untuk perjalanan jauh. Misal Anda mau zakat fitrah, Anda tidak tahu cara menghitungnya ya, Anda bisa buka YouTube. Banyak sekali di YouTube ya, di media-media itu yang saling berbagi ilmu satu sama lain. Jadi intinya pembelajaran online itu di situ ya. Intinya pembelajaran online itu di situ. Untuk Pak Kresna pribadi, pembelajaran online, Pak Kresna juga belajar online. Manfaatnya ada banyak. Nanti ketika offline pun juga manfaatnya ada banyak dan konsekuensinya pasti berbeda. Kalau Anda offline berarti Anda harus fokus ya. Anda tidak boleh goyang kanan kiri. Anda harus benar-benar, oh saya waktu yang di sekolah berarti saya harus belajar. Kalau di rumah saya bantu orang tua. Tapi kalau Anda belajar online, Anda belajar jam sekian sampai jam sekian saya bantu orang tua. Jam 10 sampai setengah 11 saya belajar online, nanti bantu orang tua. Jadi kalau Anda belajar online itu sebetulnya juga belajar mengatur waktu dan diri Anda. Oke? Maksud pasah apa dengan pembelajaran seperti ini? Ya, pertama Anda bisa belajar kapanpun dan tidak ada yang bilang, Pak, saya tidak bisa ikut kelas, Pak. Ya, tetap kelas online-nya Pak Kresna bisa diakses, ya, bisa dikerjakan. Datanya juga akan terekam. Jadi tidak ada alasan lagi, Pak, misalkan Anda punya perangkat online-nya ya, masuk Pak Kresna, Anda punya HP, Anda punya fasilitas, tidak ada yang punya alasan saya tidak bisa online, Pak. Ya, kecuali mungkin ayah atau ibu Anda atau mungkin diri Anda ada masalah keuangan atau yang lain, bisa dikomunikasikan dengan Pak Kresna, Pak, saya tidak bisa seperti ini, gimana Pak ya? Nanti Pak Kresna carikan solusi. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Untuk hari pertemuan pertama ini Pak Kresna meminta anak-anak untuk untuk membaca dulu, sudah membaca berbagai macam artikel perbedaan antara ilmu IPA yang fisika dan ilmu IPA yang non fisika atau mungkin biologi. Tujuannya Pak Kresna membedakan itu seperti apa? Pertama, Anda biar tahu, oh pengetahuan alam itu tidak selama tentang makhluk hidup. Ada juga yang benda-benda mati. Oh ternyata ada juga yang nanti jadi satu, biofisika misalkan. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.